Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Z2H Insight. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan keadaannya selalu dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat untuk terus belajar dan berkarya. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman di dalamnya. Mulai dari bahasa, kemudian suku, adat istiadat, sosial budaya, dan lain sebagainya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia. Dan salah satu yang unik di Indonesia adalah terdapat sebuah keajaiban dunia, yaitu ada Candi Borobudur dan juga candi-candi yang lain. Yang ini patut kita lestarikan dan patut kita banggakan untuk kita jaga sampai seterusnya. Nah, di Indonesia sejak dulu itu terkenal dengan rempah-rempah. Banyak sekali pendatang-pendatang dari bangsa Eropa di zaman dahulu. Sebut saja ada bangsa Portugis, bangsa Belanda, bangsa Inggris, dan seterusnya. Untuk apa? Untuk membuat perdagangan di mana pada waktu itu komoditas perdagangan rempah-rempah itu sedang digandrungi di Eropa. Jadi karena Indonesia memiliki rempah-rempah, maka tidak berlebihan kalau Indonesia itu memiliki sebuah ramuan khusus, yang mana ramuan khusus tersebut biasanya disebut dengan jamu. Nah, kita pada episode kali ini akan membahas tentang jamu. Apakah jamu yang ada di Indonesia itu seperti apa? Dan di negara tetangga kita ternyata juga ada obat-obatan yang mirip dengan jamu Indonesia itu. Ini akan kita bahas pada episode kali ini. Ayo kita putar dulu intronya. Kalau kita membahas tentang teknik pengobatan, maka kita biasanya akan terfokus kepada dua teknik pengobatan yang sangat terkenal di dunia sekaligus tertua. Ada pengobatan di India yang bernama Ayurveda atau teknik dengan pengobatan Ayurveda, kemudian pengobatan Cina, pengobatan tradisional Cina atau disebut dengan Chinese medicine yang biasanya selalu identik dengan akupuntur. Di Indonesia ternyata juga ada sistem pengobatan yang sampai saat ini pun masih terus eksis, masih terus dilestarikan, masih terus dijaga. Biasanya pengobatan di Indonesia itu mengacu kepada sebuah campuran beberapa ramuan, kemudian ramuan tersebut dari bahan-bahan rimpang atau daun-daun dan kemudian diolah dengan sedemikian rupa. Biasanya ramuan-ramuan Indonesia itu berbentuk cair kemudian diminum. Olahan tersebut biasanya disebut dengan jamu. Ya, istilah jamu memang sudah lekat di telinga masyarakat Indonesia. Dari dulu hingga sekarang masyarakat Indonesia tentunya gemar sekali meminum jamu untuk membantu menyehatkan tubuh mereka dari berbagai macam penyakit. Bahkan ada juga penyakit kronis yang tidak jarang kita temui bisa disembuhkan dengan metode pengobatan minum jamu itu. Terdapat beberapa jenis jamu di Indonesia. Ada jamu yang sudah berbentuk herbal, ada jamu yang juga sudah berbentuk dengan kemasan yang sangat modern, di mana biasanya dicampur dengan bahan-bahan kimia khusus. Tetapi apapun itu namanya, apapun itu bentuknya, jamu di Indonesia wajib kita lestarikan karena biar bagaimanapun ini adalah sebuah warisan leluhur yang harus kita banggakan dan harus tetap kita rawat dan jaga. Nah, berbicara tentang jamu, tahukah Anda bahwa jamu itu ternyata berasal dari kata Jawa kuno yang mempunyai makna yang pertama adalah jampi, kemudian yang kedua adalah usudo. Jadi kalau digabung, jamu itu berasal dari kata jampi usudo. Jampi itu berarti sebuah obat-obatan, kemudian obat-obatan tersebut biasanya berasal dari bahan-bahan yang alami ataupun daun-daunan, sedangkan usudo itu adalah kesehatan. Jadi kalau diterjemahkan secara terminologi atau secara istilah, maka jamu itu berarti sebuah teknik pengobatan dengan menggunakan ramuan-ramuan khusus dari alam, kemudian untuk membuat tubuh manusia lebih sehat.
itu secara literasi dengan menggunakan metode terminologi. Kalau misalkan saya salah silakan dikoreksi ya. Nah, kita kembali lagi kepada pembahasan kita di episode kali ini. Nah, jadi jamu Indonesia itu ternyata banyak versinya. Ada yang mengatakan bahwa jamu Indonesia itu sudah berasal dari 1300 tahun yang lalu. Ada yang mengatakan bahwa jamu Indonesia itu ternyata berasal dari Kesultanan Mataram. Kemudian jamu Indonesia berasal dari sebelum Kesultanan Mataram. Bahkan di beberapa relief-relief Candi Borobudur kita bisa menemukan ada beberapa relief yang memang menggambarkan aktivitas untuk sebuah pembuatan ramuan jamu. Jadi barangkali jamu di Indonesia lebih tua dari itu, karena kan Indonesia sejak dulu itu terkenal dengan negara dengan penghasil rempah-rempah yang sangat baik, khususnya rempah-rempah herbal. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau jamu itu memang sudah sangat familiar di masyarakat Nusantara pada zaman dulu. Nah, menariknya adalah hingga saat ini, hingga di zaman modern ini kita masih banyak menemukan jamu-jamu yang tersebar di masyarakat. Ada jamu yang khusus kandungan, ada jamu yang khusus ginjal, ada jamu yang khusus macam-macam ya. Untuk kesehatan laki-laki juga ada, untuk kesuburan wanita juga ada. Dan itu pun juga dari turun-temurun ternyata diwariskan. Nah, jamu itu biasanya selalu bersifat pahit kayak karena nggak ada jamu manis kecuali beras kencur ya, biasanya seperti itu. Dan kalau orang meminum jamu itu biasanya mereka akan menggunakan campuran madu sebagai pemanis, karena kan ada beberapa jenis jamu yang rasanya sangat pahit dan memang ketika kita tidak menggunakan media sebagai pemanisnya, maka ya mulut kita itu akan sangat pahit untuk mengkonsumsi jamu. Minum jamu juga sangat bagus bagi kesehatan, karena biar bagaimanapun jamu itu adalah salah satu obat herbal dari Nusantara, kemudian tidak menggunakan bahan kimia sama sekali. Ya kalau misalkan jamunya menggunakan bahan kimia itu kan beda lagi. Nah, jadi seperti itu kronologis kata atau asal usul kata jamu. Jadi memang banyak versinya jamu itu. Tapi yang jelas biar bagaimanapun jamu itu memang sampai saat ini masih eksis dan ini harus kita lestarikan. Nah, apa lagi yang menarik dari sebuah konsep jamu itu? Ternyata di negara tetangga kita, tepatnya di negara Malaysia, itu ternyata juga ada sebuah ramuan yang mirip jamu. Ada sebuah ramuan yang mirip-mirip dengan obat herbal dari Indonesia itu. Kalau di sana sebutannya banyak ya, biasanya di sana disebut dengan jamu Malaysia, atau ada yang menyebutkan dari berbagai sumber, saya mengambil dari berbagai sumber, ada yang menyebut sebagai obat kampung. Karena kan istilah bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu ada beberapa perbedaan. Jadi istilah jamu di sana di Malaysia itu ternyata ada yang menyebutkan sebagai jamu Malaysia, atau yang kedua adalah sebagai obat kampung. Nah, tetapi di sana di Malaysia itu bedanya adalah ternyata di sana kualitas jamu, kemudian produksi jamu di sana lebih modern daripada di Indonesia. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena begini, di saat Indonesia itu banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang mendunia, ternyata di negara tetangga kita itu ada juga loh kebudayaan atau sosial budaya yang memang mirip-mirip dengan yang ada di Indonesia. Kalau misalkan dulu kita pernah mengenal ada keris, ternyata di Malaysia juga ada keris, walaupun asal usul keris itu ternyata dari Nusantara. Kemudian ada wayang dan seterusnya. Nah, dan sekarang ini ternyata jamu itu juga ada di Malaysia yang disebut dengan obat kampung. Entah seperti apa bentuknya, tetapi memang ini menandakan bahwa di sana di Malaysia, negara tetangga kita, ternyata juga memproduksi obat-obatan herbal. Dan di sana produksi jamunya atau produksi obat kampungnya ternyata lebih modern daripada Indonesia. Mengapa? Karena masyarakat di sana itu ingin bersatu untuk menduniakan produk herbalnya dengan menggunakan teknologi yang modern. Ya, di Indonesia juga sebetulnya sudah sama, melangkah ke situ. Banyak kan jamu-jamu Indonesia yang sudah dikemas dengan teknologi yang sangat mutakhir, kemudian sudah mendunia, bahkan sudah go internasional. Tetapi ada beberapa jamu yang ada di Indonesia yang memang
kurang sentuhan teknologi-teknologi yang seperti itu. Katakanlah seperti jamu Madura. Jamu Madura itu kan salah satu jamu yang sangat bagus kualitasnya di daerah Indonesia atau di daerah Nusantara pada masa lalu. Tetapi kalau kita melihat sekarang banyak pengusaha-pengusaha jamu di Madura ternyata mereka cenderung lebih lebih apa ya, lebih berjualan sendiri, tidak bersatu. Jadi seandainya pengusaha-pengusaha jamu Madura dan jamu-jamu di daerah yang lain itu bersatu, bukan tidak mungkin jamu di Indonesia itu lebih dikenal lagi oleh dunia. Nah, ini sudah dilakukan oleh masyarakat Malaysia. Jadi Malaysia itu jamunya memang sudah diteknologikan, kemudian sudah menggunakan bahan-bahan yang lebih modern karena mereka bersatu, mereka semua pengusaha-pengusaha jamu di sana bersatu. Nah, seandainya ini dilakukan oleh orang Indonesia, maka saya yakin orang Indonesia itu akan lebih dikenal lagi terhadap perkembangan pengobatan herbalnya. Karena biar bagaimanapun pengobatan herbal itu adalah salah satu pengobatan terbaik. Jadi tidak ada bahan kimia di situ. Ya, tetapi menggunakan teknologi-teknologi yang memang sudah diuji secara klinis, kemudian sudah diakui oleh dunia. Kalau Anda mengetahui, kalau Anda berkunjung ke Madura, itu jamunya sangat beragam dan sangat banyak. Mulai dari jamu anak kecil hingga orang dewasa. Dan rata-rata kualitas jamu Madura itu memang sangat manjur. Ya, ini tidak diragukan lagi ya, karena memang jamu di Indonesia itu sudah sangat familiar di beberapa negara. Tetapi mari kita bersatu untuk mengatasi atau untuk membuat jamu Indonesia itu semakin dikenal oleh mancanegara, khususnya jamu-jamu yang ada di daerah. Karena kan biar bagaimanapun racikan-racikan yang ada di jamu-jamu yang tersebar di seluruh Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, itu berbeda dari daerah lain ke daerah yang lainnya. Sehingga kalau ini terus dibiarkan untuk memproduksi sendiri-sendiri, jadi dikhawatirkan kualitas jamu Indonesia itu akan kalah dengan kualitas jamu yang ada di negara tetangga kita, atau yang disebut dengan obat kampung, atau yang disebut dengan jamu Malaysia yang dari negeri jiran. Karena kalau kita ketahui di Malaysia itu memang negaranya memang secara perekonomian di sana lebih stabil daripada negara kita Indonesia. Jadi apa yang harus kita lakukan? What should we do? Jadi yang harus kita lakukan adalah ya kita harus bersatu, kita harus membuat varian-varian baru untuk menemukan racikan-racikan yang baru agar jamu Indonesia, jamu Nusantara itu lebih bervariatif, khususnya di daerah-daerah. Jadi pemerintah terkait barangkali bisa membuat sebuah kebijakan atau sebuah aturan-aturan yang memang ini masuk kepada ekonomi kreatif. Jadi barangkali pengusaha-pengusaha daerah yang ada di daerah masing-masing, khususnya pengusaha jamu itu bersatu untuk memikirkan produk atau varian baru, kemudian bagaimana cara memasarkannya, bagaimana cara brandingnya dan lain sebagainya. Sehingga bukan tidak mungkin jamu-jamu yang ada di Indonesia, khususnya yang dari daerah-daerah, itu akan terus tumbuh dan diakui oleh masyarakat dunia. Jadi kita harus terus bergerak cepat ini. Kalau tidak seperti ini, maka dikhawatirkan negara tetangga kita akan terus membuat sebuah inovasi-inovasi terbaru dengan jamu buatan mereka, atau yang disebut dengan obat kampung dari negara Malaysia. Tapi biar bagaimanapun kita ini kan serumpun. Jadi mungkin barangkali di suatu saat kita bisa saling berkolaborasi antara pengobatan ini dengan pengobatan ini. Karena kan kita serumpun, kita berbeda secara geografis tetapi kita serumpun. Jadi banyak persamaan-persamaan. Jadi momen-momen seperti ini bisa kita manfaatkan bersama untuk menemukan solusi yang terbaik, untuk menemukan racikan yang terbaik, dan bukan saling menghujat ataupun saling sikut-sikutan. Sehingga kalau misalkan itu bisa terjadi, bukan tidak mungkin jamu-jamu yang ada di kawasan Asia Tenggara, khususnya yang ada di Indonesia ataupun di negara-negara yang lain, itu ternyata bisa tumbuh dan bisa membantu masyarakat, terkhususnya dari segi ekonomi dan juga branding dari produk herbal yang disebut dengan jamu itu sendiri. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa minum jamu setelah menonton video ini, karena dengan kita minum jamu setidaknya kita mengkonsumsi obat-obatan herbal asli dari Nusantara. Racikan-racikannya sangat unik dan sangat khas. Walaupun pahit,
Tetapi di balik kepahitan itu ada kemanisan kesehatan yang akan kita dapatkan. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun salah perkataan, saya mohon maaf. Jadi silakan tulis di kolom komentar kalau ada yang ingin dikomentari. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel Z2H Insight Berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.